Assalamualaikum teman-teman Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, senior fisioterapi di Klinik Najwa yang berada di Jalan Reformasi, Pontianak. Hari ini saya akan membahas tentang nyeri lutut, yang mana nyeri lutut ini menjadi salah satu masalah yang sering dikeluhkan oleh orang pada umumnya. Nah, lutut di dalam tubuh manusia itu terdapat bermacam-macam sendi dengan peran yang berbeda-beda. Sendi itu sebenarnya merupakan pertemuan dua tulang atau lebih, yang mana sebagian besar persendian berfungsi untuk menggerakkan tulang-tulang di badan kita untuk kita bisa bergerak dan beraktivitas, baik itu aktivitas hari-hari, olahraga, dan yang lainnya. Pada orang dewasa terdapat 360 sendi, salah satunya adalah sendi lutut. Nah, sendi lutut ini terdiri dari 3 buah tulang yang membentuk 2 sendi, yaitu sendi tibiofemoral dan sendi patellofemoral. Nah, sekilas saya akan ngebahas masalah biomekanik lutut. Lutut itu adalah sendi lutut merupakan dia sendi gantung, bukan gantung dalam arti kalau bisa dibahasakan itu lutut itu semacam korelasi atau hubungan yang menjembatani sendi panggul kita atau sendi hip joint dengan ankle dan kaki kita, ankle dan telapak kaki dan jari-jari kita. Nah, jadi dalam pergerakan lutut ini selalu berhubungan dan tidak akan bisa lepas dengan kerja dari ankle dan kaki kita serta sendi hip kita, sendi panggul. Nah, dari pergerakan ini yang tadi saya bilang, lutut itu bekerja sama dengan hip dan ankle dan foot dan kaki untuk bergeraknya. Cuman dari biomekanik ini kalau manusia bergerak itu kita ngelihatnya nggak cuma satu bagian satu sendi, tapi mereka bergerak secara sistem dari mulai bawah sampai ke atas. Nah, yang bakal saya batasin itu, saya bakal ngebahas biomekanik lutut itu karena ketika ankle dan foot mau bergerak, itu lutut juga akan bergerak dibarengin dengan pergerakan dari hip kita. Dan ketika sendi hip bergerak itu juga pasti melibatkan sendi pelvic, tulang mangkok kita tuh, dan juga tulang pinggang kita yang dikenal namanya lumbal. Nah, sekilas kayak gitu. Jadi poinnya apa? Biomekanik lutut ini saya menekankan bahwa sakit lutut itu bisa juga berasal dari lutut itu sendiri dan atau dari mekanisme dari hip dan ankle dan foot dan juga pinggang sampai secara sistem itu. Dari pinggang bisa bermasalah ke lutut. Dari panggul dan dari pinggang dan panggul dan hip bisa menyebabkan lutut bermasalah atau juga ankle bermasalah atau juga kaki bermasalah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita punya masalah di kaki, nggak bakal bisa lepas dari hubungannya dengan lutut dan juga pinggul dan lumbal. Memang secara mekanisme nggak langsung kalau misalnya ada injury di lutut, nggak serta-merta langsung kecuali dia kondisi akut ya. Tapi kalau udah kronis itu bakalan menjalannya seperti itu. Ketika lutut bermasalah, nanti lama-lama hipnya bisa juga bermasalah, nanti ke pinggangnya atau bahkan jalannya udah berbeda. Nah, itulah yang makanya saya bilang lutut itu mempunyai korelasi antara hip dan ankle dan kaki, serta juga hip itu bergerak melibatkan juga dengan pelvic dan
lumbal. Nah, itu tadi sekilas tentang biomekanik. Jadi jangan kaget ketika fisioterapi itu bakal melihat secara sistem badan kita ketika kita punya masalah di lutut. Nah, balik lagi setelah kita tahu bahwa ada bagaimana biomekanik atau kinerja dari lutut itu yang melibatkan hip dan ankle dan kaki serta sampai ke pinggang. Nah, masalahnya itu sendi lutut itu termasuk yang paling sering sakit setelah pinggang dan leher. Nah, saat nyeri lutut itu sering dikeluhkan tidak hanya pada orang tua, tapi juga di usia remaja dan dewasa, bahkan hampir segala lapisan usia. Nah, saya mau kalau kenapa saya mau mengangkat nyeri lutut ini, saya berusaha untuk membuat simpel untuk bagaimana mengapa sih atau mengklasifikasi nyeri sendi ini supaya kita tahu apa yang terjadi di lutut kita ketika bermasalah dan bagaimana prosesnya serta efeknya ke penyembuhannya. Nah, saya membagi dua nyeri lutut itu. Yang pertama itu nyeri lutut itu saya bagi dua. Yang pertama itu nyeri lutut akibat cedera. Akibat cedera ini kalau saya bisa menjabarkan lagi, yang pertama itu biasanya faktor dari kecelakaan, akibat dari olahraga, cedera olahraga, dan ini yang paling yang menjadi tren sekarang, yang saya bilang cedera wear and tear. Jadi istilahnya kalau bahasa Inggrisnya wear and tear cedera. Maksudnya apa sih? Ketika wear and tear ini berhubungan dengan gaya hidup zaman sekarang. Gaya hidup zaman sekarang itu kan semuanya lebih lebih praktis, lebih apa-apa gampang. Nah, hubungannya kemana? Fisioterapi melihat cedera yang wear and tear ini itu salah satunya obesitas. Kedua, orang yang memang nggak pernah olahraga atau jarang sekali olahraga, serta ada tipe karakter yang dikatakan si orang ini cenderung malas bergerak, maunya di kamar aja. Kayak saya nggak menyalahkan, saya bukan melihat kejelekannya, cuman saya mau mengambil contoh. Saya kayak salah satu profesi gaming kan sekarang, kalau gaming itu kan bisa duduk berjam-jam. Nah, itulah yang kami melihat mungkin itu yang saya kenal, mungkin dia masuk ke faktor malas gerak. Yang itu yang pertama, yang tadi nyeri lutut akibat cedera. Yang tadi saya sebutkan, saya ulang bahwa ada faktor cedera ini yaitu kecelakaan, cedera olahraga, dan yang paling sering ditemukan di klinik Najwa itu wear and tear. Wear and tear cedera yang mana itu berhubungan dengan lifestyle zaman sekarang. Efek dari obesitas, malas gerak, yang orang yang nggak pernah olahraga sama sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mengklasifikasikan nyeri lutut itu ke yang nomor dua itu non cedera. Non cedera itu meliputi dua. Nyeri lutut yang klasifikasi yang kedua. Yang tadi saya bilang nyeri lutut, menurut saya mengklasifikasikannya menjadi dua, cedera dan non cedera. Nah, sekarang kita bahas masalah non cedera. Non cedera sebenarnya dia ada dua faktor yang utama, yaitu umur dan postur. Nah, umur ini banyak hubungannya ke beberapa faktor lainnya, kayak hormon, gender, terus kayak genetik tertentu, dan yang lainnya. Yang kedua itu dari faktor non cedera itu berhubungan dengan postur. Postur ini bisa didapat karena akibat dari bukan akibat ya. Postur ini terbentuk karena memang desainnya dari Allah udah seperti itu. Faktor nyeri lutut yang kedua itu karena saya pribadi mengklasifikasikannya menjadi dua masalah, yaitu akibat masalah cedera dan non cedera.
Non cedera ini berhubungan dengan dua masalah utama yang saya lihat, yaitu pertama itu masalah di umur. Umur ini berhubungan dengan gender dan yang lainnya, dan hubungannya ke postur. Nah, postur ini yang tadi saya bilang juga, postur itu berhubungan, memang ada dua penyebab. Memang desainnya dari Allah dari lahir, atau memang karena kebiasaan tertentu yang menyebabkan postur ini berubah. Nah, saya mau menerangkan sedikit apa sih masalah yang ada di non cedera yang berhubungan dengan umur. Yang pertama itu yang mungkin kita sering lihat itu, kalau di lutut yang paling sering ditemukan itu rematik dan pengapuran. Bedanya apa rematik dengan pengapuran? Rematik itu sebenarnya lebih kayak gejala awal, kayak kalau saya melihatnya. Nah, kalau OA itu atau pengapuran memang udah level selanjutnya dari pengapuran. Nah, terus yang faktor non cedera kedua itu, saya mau bilang bahwa ada yang tadi saya bilang itu postur. Postur ini kalau saya bisa jelaskan, yang pertama itu yang kita kenal biasanya di lutut itu ada tiga yang paling sering ditemukan. Yang pertama itu kaki O, dan atau kaki O pertama, yang kedua kaki X, yang ketiga di hiperekstensi lutut. Jadi lututnya tuh terlalu jadi bengkuknya kayak melengkung ke dalam, kalau saya ke belakang lah kalau bilangnya. Paling gampang ditemukan kalau tipe orang yang pernah punya kaki polio, biasanya itu gampang sekali dilihatnya. Nah, ada faktor selanjutnya yang biasanya ini luput dari eh, masyarakat, dan juga biasanya dari fisioterapi. Beberapa fisioterapi melihatnya ini bukan menjadi masalah, tapi menurut saya ini menjadi masalah di lutut yang berhubungan dengan postur. Karena saya pribadi itu mempunyai kasus tersebut. Apa namanya? Itu kita kenalnya secara teori dikenal namanya Osgood-Schlatter disease. Ini paling sering ditemukan pada usia muda remaja. Biasanya kalau saya bisa dari pengalaman saya sering melihatnya paling rata-rata ditemuin ketika anak ini kelas 6 sampai SMP 2. Itu pasti dia ada, kalau dia aktivitas tinggi atau ada kecenderungan misalnya dia tumbuhnya tinggi cepat sekali, di lututnya bisa ditemukan atau kemungkinan besar ditemukan adanya Osgood-Schlatter disease. Pengaruhnya apa? Sekilas saya bahas, kalau Osgood-Schlatter disease ini dia dikenalnya namanya avulsive fracture. Avulsive fracture ini dia bukan pecah, tapi dia kayak tebing longsor. Tebing longsor ini bukan turun ke bawah, tapi narik tulangnya ke atas karena adanya tarikan yang sangat kuat dari otot quadriceps, yaitu otot paha depan. Sehingga tulangnya ini naik ke atas membentuk sudut yang kayak tonjolan di lutut di bagian bawah, di bawah tempurung biasanya. Nah, ini bakalan yang saya alamin itu menyebabkan ada kecenderungan semi fleksi, yaitu lututnya tuh pergeseran di tibianya, sehingga si Osgood-Schlatter disease ini secara bertahap lama-lama menyebabkan ototnya atau sorry bukan ototnya tapi lututnya menjadi sedikit semi fleksi. Nah, kalau kita ngebahas semi fleksi lutut itu yang benar-benar ketika pertumbuhan ya, kalau ototnya tidak mampu menjaga kestabilannya atau bisa dibilang rentan dengan cedera ACL, meniskus lateral, Pesa Serene syndrome, atau juga sprain dari MCL-nya, yaitu ligamen sisi dalam dari lutut itu sendiri.